Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang akan teman-teman tonton kali ini berjudul Optimalisasi TIK bagi guru BK dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD dan disusun oleh Syifaul Afida Ramadhani serta Yusfan Yoga Prakosa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli yang membutuhkan dalam pengentasan permasalahan yang dihadapi, serta mendapat solusi dengan pemanfaatan media TIK dalam merancang, mengolah, serta mengembangkan program bimbingan dan konseling maupun mengolah data. Tujuan TIK dalam BK: memberikan alat bantu baik bagi siswa maupun konselor dalam upaya melakukan investigasi tentang minat, bakat, serta pilihan-pilihan karir, statistik pekerjaan, dan pendidikan. Untuk mempermudahkan konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Tujuan TIK dalam BK: membantu siswa dalam mencapai kesadaran diri, melakukan eksplorasi diri, memecahkan masalah-masalah pribadi serta sosial, dan mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang dihadapi. Untuk meningkatkan minat atau daya tarik siswa terhadap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh konselor. Tujuan TIK dalam BK: mempermudahkan akses siswa dalam memperoleh layanan bimbingan dan konseling serta berbagai macam sumber informasi yang penting bagi mengembangkan diri siswa. Selanjutnya, metode penggunaan teknologi informasi dalam BK. Pada umumnya menggunakan dua metode, yaitu online serta offline. Kata online diartikan adalah sebagai komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan seperti internet dan siap digunakan oleh komputer atau perangkat lain. Beberapa cara yang bisa digunakan dengan metode online. Yang pertama, weblog, yaitu sebagai penyedia informasi bagi peserta didik tentang segala hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua, chatting. Metode ini biasanya digunakan untuk konseling jarak jauh yang memerlukan penanganan segera namun terhalang jarak dan waktu. Yang ketiga, email, yaitu surat elektronik sekarang menjadi tren karena media yang dianggap cepat dan terjaga privasinya untuk menyampaikan aspirasi maupun curahan hati kepada konselor. Yang keempat, short message service atau SMS adalah media yang paling digemari karena semakin terjangkaunya perangkat yang dibutuhkan guna tersampaikannya pesan yang ingin disampaikan dari siswa pada konselor maupun sebaliknya. Yang terakhir, telepon. Sama seperti chatting, media ini juga sering digunakan sebagai media konseling secara langsung, terutama dengan mulai adanya teknologi video call yang dapat menampilkan ekspresi wajah siswa dalam konseling. Metode yang kedua yaitu offline. Penggunaan teknologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan metode offline tidak tersambung dengan internet maupun media komunikasi jarak jauh yang lain, lebih pada pemanfaatan komputer sebagai media pengolah data serta alat bantu dalam layanan bimbingan dan konseling, misalnya dengan menggunakan beberapa program komputer seperti Microsoft PowerPoint, video player, dan beberapa media interaktif lain dalam melayani siswa. Selanjutnya, berbagai produk teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada media berbasis PowerPoint. Media yang disusun dengan basic PowerPoint biasanya adalah materi presentasi materi layanan bimbingan dan konseling, baik yang sifatnya ice-breaking maupun yang penuh dengan materi yang harus dipahami dan dikuasai peserta didik dalam perkembangan mencapai tujuan dan cita-cita pendidikannya secara optimal. Yang kedua, ada media berbasis Microsoft Excel. Media berbasis Microsoft Excel biasanya digunakan
dalam mengolah dan menganalisis data sebagai sumber informasi utama dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Banyak dari program-program komputer yang menggunakan Excel kini mendapatkan sambutan positif dari konselor sebagai pengguna. Yang ketiga, ada aplikasi dengan software developer lain. Selain dengan perangkat program Excel, telah disusun pula program pendukung BK yang lain dengan basis Visual Basic atau VB, C++, dan Delphi dengan orientasi sama, yaitu mempermudah konselor dalam menganalisis perkembangan siswa. Keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh konselor dalam menggunakan A. Word browsing atau desktop untuk menciptakan dokumen layout menarik. B. Menciptakan laporan perkata berkala visual menarik efektif menggunakan grafik informatif dan menarik. C. Data atau dokumen siswa dan spreadsheet atau tabel grafik. D. Sumber daya elektronik dan internet, yaitu 1. Membuat, mengirim, menerima email. 2. Daftar, ambil bagian diskusi elektronik. C. Mencari, menyaring informatif di internet. D. Mampu mengubah skill arrangen. E. Mampu ngobrol atau chatting. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor menurut Rianto tahun 2006. A. Keterampilan menggunakan komputer, yakni bagaimana menggunakan komputer dengan berbagai operating system seperti Windows XP, Windows 7, Linux, Apple Operating System, serta Android. B. Keterampilan dalam menggunakan komputer sebagai alat untuk menulis, membaca, dan presentasi dengan berbagai program yang tersedia seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya. C. Keterampilan menyusun serta membuat program komputer sebagai penunjang layanan dengan menggunakan Visual Basic, C++, Fox Pro, serta aplikasi pemrograman database seperti Microsoft Access, Microsoft Excel, SQL Server, dan sebagainya. Dan D. Keterampilan dalam mencari dan mengeksplorasi informasi dengan menggunakan komputer, misalnya web browser, serta aplikasi internet yang lain. Manfaat D dalam layanan bimbingan dan konseling: memicu ketertarikan minat siswa untuk memanfaatkan atau mengikuti bimbingan dan konseling dengan penuh dukungan atau minat, atau sikap, perhatian, motivasi sehingga merasa betah untuk melibatkan diri dalam kegiatan layanan BK yang dilaksanakan. Siswa memperoleh kemudahan proses efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling, karena dengan menggunakan media berbasis Y dapat dihindarkan kebosanan akibat monotonitas penerapan metode konvensional. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling bagi konselor. A. Menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih, efektif, dan efisien dalam menggunakan ICT. B. Menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. C. Menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling. D. Menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling. E. Menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling.
serta F. meningkatkan kemampuan evaluasi yaitu assessment terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa di lain video.